Work is holy. Nah, pekerjaan itu suci. Bukan hanya jadi pendeta atau misionaris, tapi jadi apa saja. Bahwa kita hidup di dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, kita diberi amanah, yaitu bekerja. Pensiun pun boleh, tapi tidak boleh berhenti berfungsi dan berbuah. Kita semua harus menemukan sebuah kesibukan. Karena dalam kesibukan itu Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Yang sudah berusia jangan pikun ya, tetap harus aktif. Hidup gak boleh pasif. Pasif itu musuh terbesar kita. Bahkan musuh terbesar bukan setan. Karena kalau setan mengganggu kita, kita biasanya aktif berdoa. Tapi rasa nyaman, rasa puas, atau bahkan kecewa dan putus asa, apapun yang menonaktifkan Anda, tolak itu dengan iman. Kerja itu dari Allah. Jangan kita mengeluh kerja kita berat. Semua pekerjaan pasti berat. Kecuali kalau kerjaan kita ya gitu-gitu aja. Kalau kita mau maju, pasti banyak tantangan. Apapun sektornya, apapun jenis pekerjaan Anda. Mari kita lihat sekarang Rut pasal 2. Seharian ini saya akan cover dari Rut. Ini adalah seri pengajaran kitab Rut. Sekarang kita di pasal 2 ayat 1 sampai 8. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan itu? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Sedikit background story yang tidak hadir tadi pagi. Rut dan Naomi, sisa dua cewek ini, Orpa udah pergi. Laki-lakinya di mana semua? Mereka semua janda. Laki-lakinya mati semua. Suami Naomi tukang lari dari masalah, bawa seluruh keluarga ke tanah Moab melawan kehendak Tuhan. Suami Naomi meninggal dunia di perantauan. Kedua putranya, Mahlon dan Kilion, juga mati. Sisa mereka berdua, yang satu udah pergi. Di zaman itu, janda tidak mungkin bisa dapat lowongan pekerjaan. Janda langsung masuk ke kategori diakonia. Ada nggak? Ada. Ada nggak kemurahan untuk mereka? Ada hukum Taurat. Di hukum Taurat tertulis begini, sisakan untuk orang-orang miskin. Kalau lagi mereka tuan-tuan tanah itu, juragan sawah. Zaman dulu kan agrikultur adalah bidang utama. Kalau mereka itu menuai gandum, gak boleh sampai bersih, buah itu harus disisakan beberapa di pohonnya. Tapi gak semua bangsa Israel taat sih. Banyak orang itu uang kecil pun perhitungan, padahal mereka itu kelimpahan. Belajar belas kasihan sama orang-orang lemah. Belajar gak usah ambil kembalian, bulatkan. Bulatkan, jangan bulatkan ke bawah, nanti mereka nombok dari gaji mereka. Bulatkan ke atas. Cara hidup bangsa pilihan, tapi gak semuanya nurut. Jadi bangsa Israel kenapa mengalami kelaparan segalanya? Karena mereka itu picik, karena mereka itu kikir, mereka itu pelit. Ya, karena itu janda semakin susah hidupnya, janda yatim piatu. Sering di Alkitab dicatat, janda berseru pada Elisa misalnya, tolong anakku mau diambil penagih hutang. Susah. Kalau ada keluarga yang tidak mau murah hati, mereka kehilangan satu potensi sawah yang mereka bisa ambil sesuatu dalam kemurahan. Karena itu sebenarnya ya, susah sekali. Sebenarnya Naomi dan Rut ini bisa mengeluh setiap hari. Tapi kita belajar dari Rut.
Orang ini tidak mau terima nasib. Ada di dalam dirinya sesuatu yang non-Moab. Sekalipun dia bukan bangsa pilihan, sifatnya seperti bangsa pilihan. Orang yang berkata, aku nggak bisa terima dengan keadaan ini, bukan sebagai orang yang kepahitan, yang tidak bisa menerima keadaan. Tapi dia berkata, pasti ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Perhatikan kenapa Allah memilih Rut, bukan karena tampang parasnya, tapi karena sifat karakternya. Allah memilih Rut karena kasih karunia memang. Tapi Rut juga meresponi Tuhan. Sedangkan Orpa memilih untuk pergi. Bisa saja cerita ini terbalik loh. Rut yang meninggalkan Naomi, Orpa yang tinggal. Tapi siapa yang tinggal yang diberkati sama Tuhan? Siapa yang mau berjuang? Bukan siapa yang menyerah. Tuhan tidak pernah memberkati seorang quitter, seorang yang mudah untuk menyerah. Rut ini tidak mau hanya makan diakonia. Kalau saya nunggu kemurahan sampai kapan? Maka Rut berinisiatif untuk pergi mencari jalan. Nah, saya ingin kita melihat bahwa orang yang tekad hatinya bekerja, nanti ketemu sesuatu. Tapi orang yang beralasan tidak akan menemukan apa-apa. Talenta itu bukan hanya bakat. Talenta itu juga waktu dan badan. Kita itu harus berani maju apapun resikonya. Daripada nunggu bola, jemput tuh rezekinya. Kalau nggak ada pekerjaan apa-apa lagi, jangan gengsi. Ambil apapun yang available, asal itu bukan kriminalitas, asal bukan kejahatan, asal halal. Rut nggak peduli. Rut ini berasal dari keluarga Elimelek. Ini orang kaya lama. Dia pasti gengsi lah. Dulu aku hidup enak. Tapi ketika jadi janda dia nggak punya apa-apa. Tapi Naomi dan Rut memilih untuk melakukan sesuatu. Coba lihat ya, rencana Allah selalu dimulai dengan begini. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Jangan cari orang kaya. Mereka nggak tahu kalau mereka akan ketemu dengan Boas, dan mereka nggak tahu bahwa Boas itu kaya, dan bahkan mereka belum tahu Boas itu siapa. Tapi Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Rencana Allah dalam kehidupan kita, termasuk dalam dunia kerja, selalu dimulai dari seseorang yang kita kenal. Jangan cari pertolongan dari orang yang tidak kita kenal. Jangan juga gampang cari hutang. Jangan. Selalu dimulai dengan seseorang yang kita kenal. Koneksi ilahi mulainya begitu. Tapi Rut tidak minta belas kasihan atau diakonia. Kalau Anda lihat nanti ayat-ayat berikutnya, Rut itu minta peluang untuk dia bekerja. Jangan makan apapun gampangan. Jangan harapkan pertolongan orang yang cuma-cuma. Jangan. Kalau kita berharap itu berharap sama Tuhan, jangan sama manusia. Tapi sama orang itu belajar untuk fair di depan. Rut dan Naomi hari itu sepakat dalam doa. Sebelum Rut meninggalkan rumah, bahwa dia akan cari kerja sekalipun janda tidak bisa bekerja. Gak ada orang yang berani mempekerjakan mereka. Mereka bisa aja langsung antri minta diakonia. Mereka gak mau. Aku akan cari ladang, aku mau kerja di sana, win-win solusi. Jaga-jaga jikalau masih belum bersih, aku bisa bersihkan. Kalau gak ada buah, aku bisa bersih-bersihkan rumput-rumput yang liar itu. Semoga ada yang belas kasihan sama aku. Diakoniaku tidak for free. Aku mencari sesuatu yang bisa berguna untuk orang lain. Semoga aku dapat imbalan. Luar biasa. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Ternyata orang kaya, namanya Boas. Rencana Tuhan selalu dimulai dari koneksi ilahi. Kalau Anda tidak kenal siapa-siapa, rencana ilahi juga bisa mulai dari kita. Jadilah pertolongan untuk orang lain dulu. Saya jadi ingat janda yang memberi makan Elisa. Tepung terakhirnya itu untuk dia makan dan putranya lalu meninggal dunia. Karena itu zaman kelaparan yang parah. Kalau saya tidak temukan siapa-siapa yang bisa tolong saya biar jadi siapa-siapa yang bisa tolong seseorang dengan yang saya miliki.
Tuhan gak pernah minta kita jadi berkat kepada orang lain dengan sesuatu yang kita belum punya. Tuhan selalu minta kita belajar sharing sama orang lain dari apa yang kita sudah miliki. Kalau kita gak melihat koneksi ilahi, jadilah koneksi ilahi bagi seseorang. Rencana Tuhan dan pertolongannya tidak jauh selalu dari situ permulaannya. Either someone you know, ada seseorang yang Anda tahu dan kenal, tiba-tiba terkonekkan. Lalu gimana caranya dari situ muncul pertolongan Tuhan? Atau Anda menolong seseorang dulu? Lihat ya, semua rencana Allah hari-hari ke depan selalu dimulai dengan skenario begitu. Jangan kita berharap pada sembarang orang. Selalu mulai dengan seseorang yang kita tahu. Karena itu jangan remehkan siapa-siapa dalam hidupmu. Jangan berangan-angan nanti suatu hari kerjaanku bagaimana. Kerjaan hari ini itu loh divine koneksi. Itu koneksi ilahi. Klien Anda, customer Anda, supplier, kongsian. Selalu dimulai dengan seseorang yang Anda kenal. Dan Anda tidak pernah tahu di antara mereka nanti yang mana yang akan menolongmu. Jangan tebang pilih. Perlakukan semua orang seperti Yesus Kristus. Apapun yang kau lakukan, lakukan untuk aku, kata Tuhan. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Di ayat 1 masih belum bertemu mereka. Semua masih misteri. Tapi hari itu niat hati kedua wanita janda ini adalah, aku mau keluar, bekerja dan berguna bagi seseorang. Ayat 2, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut bilang gini, Mama, boleh gak aku keluar sana antri diakonia? Tidak. Rut berkata, Mama, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Pokoknya kerja dulu. Pokoknya kerja dulu. Kerjakan apa yang tangan Anda temukan untuk dikerjakan. Pokoknya kerja dulu. Mama, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Satu-satunya lowongan yang available yaitu. Karena zaman itu sebagai janda, gak ada pekerjaan office atau apa. Dia bisa bantu memungut bulir jelai yang jatuh. Semoga membantu ladang seseorang agar bersih. Tempat itu harus clear untuk ditabur bagi panen berikutnya. Dan semoga waktu dia kumpulkan bulir-bulir jelai itu, ada yang murah hati berkata, ya wis lah, ya sudahlah, bawa pulang aja itu semuanya. Toh gak seberapa. Rut siap dibayar berapapun asal dia bekerja. Dia gak pilih-pilih. Bahkan dia berkata, di belakang orang yang murah hati. Jangan cerewet. Jangan cerewet. Pokoknya yang ada, aku mau. Ini bukan murahan. Ini orang yang bertekad. Ini orang yang mau produktif. Orang yang tidak rela menganggur. Orang yang sadar bahwa pengangguran itu biasanya sumber masalah. Dalam bahasa Inggrisnya idle, IDLE, itu artinya orang yang tidak produktif, tidak berbuat apa-apa. Biasanya disitulah muncul gosiper. Disitulah muncul segala macam penyakit. Ruth tahu, aku gak mau nganggur. Mama, izinkan aku keluar rumah. Aku cari ladang untuk memungut bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada aku. Aku gak pilih sawah. Pokoknya sawah pertama yang kulihat aku masukin. Asal aku gak diusir loh ya. Asal mereka sadar bahwa aku ini niat bekerja. Kalau aku dikasih kesempatan, aku pasti akan memaksimalkan. Pokoknya ladang manapun yang terbuka, aku masuk ke situ. Aku niat bekerja. Kerja dulu Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ke depan. Pelayanan juga jangan pilih-pilih. Misalkan kalau Anda Servolution di sini lalu ada audisi. Maunya semuanya praise and worship contohnya. Tapi suaranya apa boleh buat. Kuncinya bukan kunci A, bukan kunci G, bukan kunci C, tapi kunci stang waktu menyanyi. Kalau nanti dari pihak gereja berkata, saya rasa Anda lebih cocok di sini. Jangan marah, jangan kecewa. Mama, izinkan aku pokoknya memungut bulir di ladang. Di belakang orang yang murah hatinya, aku gak peduli siapa atau apa. Pokoknya kalau ada lowongan, aku
akan layani. Aku akan bekerja tanpa tebang pilih. Aku tidak mau punya sifat yang cerewet. Berkat itu tidak bisa luas di hati orang yang rewel. Jangan rewel, jangan cerewet, jangan pilih-pilih. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Naomi ini juga bagus. Kalau dia punya roh yatim piatu ya. Kalau dia punya roh janda. Kalau dia itu mengasihani dirinya sendiri. Kayaknya Naomi bangkit. Kalau Anda baca di pasal pertama, dia mengeluhkan, Tuhan sudah meninggalkan aku dan keluargaku. Tapi di pasal kedua, Naomi beda. Dia berkata, pergilah anakku. Kata-kata itu sangat tegas. Go my daughter, pergi. Ini pasti menjadi booster di dalam hati seorang Ruth. Ruth pasti takut. Janda di luar sana gak aman. Janda itu gak ada perlindungan. Jangan lupa loh, mereka ini di zaman hakim-hakim. Ruth ini tinggal di zaman hakim-hakim, orang seenaknya, gak ada pemerintah yang takut akan Allah, tidak ada perlindungan sosial, tidak ada keadilan. Kalau dia di luar sana diculik gimana? Kalau ada orang yang zolimi dia gimana? Gak ada yang bantu dia. Ruth bisa takut, tapi dia memilih, aku gak boleh di rumah terus, aku kalau di rumah, pasti mati. Aku harus keluar. Gak ada alasan pandemi, apa segalanya, produktif, berbuah, lakukan sesuatu untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ruth ini belum kenal Tuhan gimana, tapi di pasal pertama dia buat komitmen sama Tuhan Yesus di perjanjian lama. Dia berkata sama Naomi. Naomi ini orang Israel. Ruth ini orang Moab. Kedua menantu Naomi dan Elimelek yang mati, dua-dua orang Moab. Tapi Ruth ini saya mengagumi hatinya. Dia berkata, Allahmu adalah Allahku, umatmu adalah umatku. Aku tidak akan tinggalkan kamu, mama. Ruth ini buat komitmen sama Tuhan. Orang yang komitmen sama Tuhan pasti komitmen untuk bekerja. Gak mungkin ada orang yang komitmen sama Tuhan hatinya itu nyaman menganggur. Gak mungkin ada orang yang komitmen sama Kristus lalu dia bisa tidak pelayanan. Gak mungkin. Pasti gatal rohani terjadi, dia gak akan tahan. Pasti gerah dia jikalau spiritnya menganggur. Pasti dia mau terlibat dalam ministry. Gak mungkin gak. Dan orang yang punya komitmen sama Kristus gak akan pilih-pilih ministry apa, asal dia bisa berguna. Karena nafasnya Ruth ini gini, pokoknya aku harus produktif hari ini. Gak tahu caranya gimana, daripada aku di rumah tunggu diakonia. Sekalipun ada orang yang murah hati, kemungkinan besar ada, tapi aku gak akan menunggu mereka. Apa untungnya buat mereka yang cuma kasih aku cuma-cuma? Aku harus berguna dulu. Saya suka sekali Ruth ini. Sifat apa ya? Ini saya gak bisa menemukan termnya atau namanya. Sifat seperti apa ya? Orang yang berkata, aku gak bisa hanya menerima saja. Ini bukan sombong ya. Tapi orang yang niatnya baik. Aku harus berguna untuk orang itu. Bukan tipe orang yang gampangin orang. Bukan tipe orang yang gampangin Tuhan. Tidak heran Tuhan jadikan Ruth ini nenek moyangnya Tuhan Yesus. Padahal dia orang Moab. Sifatnya itu loh. Ya. Orang yang komitmen sama Kristus tidak mungkin tahan tidak berbuat apa-apa. Nggak mungkin. Dia harus keluar. Orang yang komitmen sama Kristus gak bisa juga online church terus menerus. Saya ngomong sekalian, gak mungkin bisa. Dia pasti ingin in touch dengan saudara seiman. Dia pasti ingin terlibat. Gak bisa. Ruth ini keluar rumah. Aku mau keluar rumah. Dan Naomi berkata, pergilah anakku. Go my daughter. Pergilah. Go my child. Dan Ruth meminta restu dari Naomi. Restui aku. Minta restu keluarga. Sekalipun yang kerja papa, jikalau Anda yang kerja sendirian, istri ibu rumah tangga, jangan lupa ya, dunia pekerjaan Anda itu harus bersama dengan keluarga. Sekalipun ke kantor sendiri, minta restu, bangun mesbah keluarga. Perlu setiap hari sebelum kita ke kantor itu ada satu kalimat di hati kita. Pergilah papa, kami mendukungmu. Pergilah suami, mendukungmu. Istri juga sama, minta restu. Jangan kerja sendiri-sendiri. Pekerjaan tidak boleh membuat kita jauh dari family. Pekerjaan justru menjadikan kita lebih erat dan lebih dekat. Saya sebagai pengkhotbah juga, sebelum saya berkhotbah KKR atau hari Minggu gini, anak saya berebut untuk doakan saya loh. Meskipun dua anak kami itu sekolah di luar negeri, selalu berebut, mau doain dulu daddy. Sudah biasa. Saya berkhotbah aja sebagai pendeta, saya butuh restu daripada keluarga saya. Mintalah restu keluargamu.
Nggak berarti setiap kali sebelum ke office sungguhan secara harafiah minta didoakan, ya enggak. Tapi belajar untuk cerita pulang ke rumah, cerita tentang dunia kerjanya. Waktu saya baca pasal-pasal berikutnya, ayat-ayat berikutnya, Ruth ini pulang ke rumah cerita apa-apa sama Naomi, karena mereka itu tinggal 2 batang kara. Nggak sebatang kara, Ruth masih ada Naomi, Naomi masih ada Ruth. Keluarga itu nggak banyak loh, jangan disia-sia. Siapa sih punya anak seperti peternakan? Mau punya anak 7 pun kalau sama papa mama cuma 9. Keluarga itu terbatas. Jadi jangan sia-siakan. Keluarga itu diciptakan Tuhan sebagai dukungan moral dan dukungan spiritual dalam kehidupan pekerjaan atau kehidupan profesimu. Libatkan keluargamu. Pulang itu cerita, bapak ibu cerita sama keluarganya seperlunya. Ya, sama suami istri tentunya lebih terbuka. Sama anak-anak ceritakan juga. Supaya anak-anak terbeban sama pekerjaan ayah ibunya. Gak tentu nanti anak-anak itu melanjutkan profesi Anda. Gak tentu, tapi mereka perlu tahu. Papanya kerja apa, segalanya, jadilah ayah yang bercerita. Pulang ke rumah itu ceritakan. Belajar dari Ruth dan Naomi. Mereka itu bersahabat karena mereka tinggal 2 batang kara. Tapi sekalipun saya katakan tadi anak Anda 5, Anda cuma 7 orang sama papa mama. Nggak banyak, itu cuma 5 roti 2 ikan. Kita semua itu sebatang kara, 2 batang kara, atau 7 batang kara, atau bahkan 9 batang kara. Keluarga itu langka. Pastikan dia jadi mesbah. Mesbah keluarga itu bukan hanya kumpul, keliling, lalu doa seminggu sekali atau setiap hari. Mesbah keluarga itu dimulai dengan komunikasi dulu. Ada komunikasi, ada beban doa. Dan keluarga yang berdoa biasanya juga lebih komunikasi. Belajar komunikasikan. Siapa tahu nanti ada anak yang terbeban untuk melanjutkan. Agak telat nanti jika anak-anak sudah dewasa lalu tiba-tiba dikasih pekerjaan Anda untuk dilanjutkan. Disitulah terjadi pertentangan antar generasi. Disitu yang disebut dengan generation gap. Komunikasi itu sejak dini. Belajar dari Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi membuat kesepakatan sebelum Ruth yang pergi keluar. Naomi gak mungkin lah, dia terlalu tua. Masa dia memungut bulir jelai di tengah-tengah terik matahari di sawah orang, gak mungkin lah ya. Ruth yang pergi berjuang, tapi sebenarnya waktu Ruth pergi ke ladang, Ruth gak sendirian, Ruth pergi sama mamanya. Perlu sekali setiap orang bekerja, gak hanya yang laki-laki. Zaman sekarang kan ada juga double income, istri juga seorang profesional. Papa dan mama kerja sama-sama punya profesi untuk menyambung kehidupan. Penting sekali, waktu kita pergi ke kerja itu merasa the whole family is with me. Seluruh keluarga bersama dengan aku. Penting itu. Penting itu. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Jangan punya mentalitas individualistis. Seperti ini. Oh, kerja aku. Pokoknya yang penting aku menghasilkan uang. Jangan. Jadikan pekerjaan itu sebuah ruang kebersamaan. Sekalipun yang ke kantor cuman Anda sendirian. Atau suami istri kantornya beda. You need to go to the office every day. Setiap hari kita butuh pergi ke pekerjaan kita, ke kantor kita, merasa the whole family, seluruh keluarga bersama dengan saya. Go my child, pergilah anakku. Support ini juga akan membuka tingkap sorga, sadari Anda. Penyertaan Tuhan itu termasuk tergantung dengan restu dari keluarga. Mari kita lestarikan ini. Pekerjaan kita adalah urusan seluruh keluarga kita. Mereka perlu tahu sepatutnya. Pulang cerita, doa bersama-sama. Biasanya enggak, orang tua itu kalau sudah ada masalah dalam kerja, anak tak tahu menau, hanya terima getahnya. Pulang kita bete, kita bad mood, lalu marah-marah. Bahkan anak dipukul, kekerasan dalam rumah tangga. Gak fair kan? Mereka gak pernah diceritai, tapi cuma dibagikan stresnya. Siapa tahu tali 3 lembar susah diputuskan. Siapa tahu kalau ada cerita, waktu berdoa terjadi mujizat Allah. Tapi kan mereka gak tahu apa-apa, Pastor Philip. Nah harus tahu apa-apa. Nah harus. Mentalitas itu harus pergi, harus dipatahkan. Keluargaku kan gak tahu pekerjaanku. Mereka gak tahu pekerjaan Anda, tapi mereka mengenal Anda. Mereka mengenal Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenalilah bahwa panggilan pekerjaan Anda itu adalah panggilan keluargamu. Kalau enggak nanti harta yang didapat juga
Mereka nggak ngerti, disitulah muncul anak-anak manja atau anak-anak rusak. Kebetulan papanya berhasil, anak kadang-kadang cuma dapat getahnya. Tapi kadang-kadang anak cuma dapat kayanya. Nah itu juga nggak baik. Mereka nggak ngerti perjuangan ayah ibunya, makanya itulah yang kita lihat di banyak keluarga yang musibah. Papa mamanya kerja sungguh-sungguh, anaknya tinggal foya-foya atau masuk dalam masalah, bahkan kena jerat hukum. Jangan. Mari kita tangkap dulu lewat pesan Tuhan hari ini bahwa your work is your family's calling. Pekerjaan Anda adalah panggilan keluarga Anda. Makanya kalau dalam pekerjaan saya mau korupsi misalnya nih, saya nggak boleh. Nggak boleh. Karena saya mempertaruhkan seluruh keluarga saya. Nggak boleh. Nggak boleh kita halalkan segala cara. Sebab uang bukanlah target utama kita dalam bekerja. Target kita utama dalam bekerja adalah menyenangkan hati Tuhan bersama dengan keluarga. Uang itu imbalan, bonusnya itu pun harus Anda kelola bersama dengan keluarga. Jadi kalau kita mau berbuat salah di kantor kita atau di pekerjaan kita, remember your family. Ingatlah keluargamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah konsep yang menurut saya baru. Karena banyak orang selama ini mitos-mitosnya tadi itu saya sebutkan. Semoga semuanya dipatahkan. Disitulah biang kerok masalah. Padahal pekerjaan itu berkat, malah jadi kutukan. Pergilah ia, ayat 3, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Akhirnya Ruth pergi. Secara fisik dia pergi sendiri. Tapi sebenarnya Naomi juga pergi bersama dengan dia dalam spirit, dalam doa. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Di dalam bahasa Ibraninya kata kebetulan di sini itu adalah hap, bahasa Inggrisnya hap. Kalau kita bilang happen, kejadian, happen, happen. Ini kat tengahnya, hap. Jesus is still the God of haps. Yesus tetap adalah Allahnya semua kebetulan dalam kehidupan kita. Orang yang keluar rumah malah ngalami banyak kebetulan yang indah. Orang yang meringkuk terima nasib dan beralasan malah gak dapat apa-apa. Talenta itu kalau disembunyi di bawah tanah gak ada kejadian. Tetapi kalau talenta itu kita kembangkan, banyak kebetulan. Loh kok begini ya? Bisa ketemu itu, ketemu ini, terbuka peluang baru. Aneh ya. Dan anehnya the God of Hap atau Allah kebetulan ini tidak muncul langsung di episode ke-1. Kalau Anda baca ayat 3, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit, ayat 3a. Berarti Ruth sudah halfway, sudah setengah jalan alias setengah hari memungut jelai. Tengah-tengah hari itu setelah misalkan dia kerja 6 jam, waktu itu baru dia ketemu Boas. Kebetulan dia berada di tanah milik Boas. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita itu minta hokinya di depan. Seringkali Tuhan itu ingin lihat dulu tekad hati kita, setengah jalan baru ada banyak kebetulan. Yang namanya mujizat berkat itu menyusul seringkali datangnya. Makanya Mazmur 23 ayat terakhir dikatakan kebajikan kemurahan mengikuti kita. Kadang-kadang perlu waktu untuk menyusul di mana kita bekerja. Tapi Alkitab mengatakan the God of Hap, Allahnya semua kebetulan ini hanya muncul di dalam diri orang yang aktif bekerja. Dia hanya muncul di dalam diri orang yang imannya tidak mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Halfway working, tengah-tengah jalan, tiba-tiba nanti dia ayat berikutnya ketemu Boas. Kalau Anda lihat ayat 4, lalu datanglah Boas. Dari Bethlehem, ia berkata kepada penyapit-penyapit itu. Perhatikan ya, Boas datang tengah jalan. Dan waktu Boas ketemu sama orang-orang ini, ingat Boas ini orang yang hidup dalam berkat Allah. Boas ini adalah, dia mengerti dunia kerja. Kalau Ruth ini janda, dulu yang kerja itu, saya bisa bayangkan Ruth dulu itu hidupnya enak. Karena waktu Mahlon dan Kilion masih hidup, ini orang kaya lama Bethlehem. Ini Boas zaman dulu 10 tahun lalu. Tapi waktu mereka kembali ke negeri, mereka menjadi orang miskin baru.
sudah ada orang baru namanya Boas. Dan mereka nggak tahu itu sanak saudara. Dan dulu Ruth hidup enak. Paling cuman pedicure manicure. Ya, begitu. Tapi sekarang dia harus kerja kan? Tapi Ruth percaya pada Tuhan. Tuhan yang di pasal pertama dia taruh komitmen kepadanya. Dia percaya kalau dia keluar rumah akan terjadi kebetulan. Kalau dia di rumah saja sudah pasti ada kepastian. Cepat atau lambat mereka akan mati, tidak berbuat apa-apa. Mereka akan sia-sia. Waktu Ruth mulai kerja, dia nggak minta hoki atau rezeki, dia sungguh-sungguh hati. Dan Tuhan jemput dia tengah jalan. Lalu datanglah Boas, ayat 4. Jam berapa Boas datang? Nanti saya tunjukkan di ayat-ayat berikutnya. Boas tanya sama penyabit. Waktu ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit itu, dari manakah perempuan itu? Bujang yang mengawasi penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Saya nggak ngerti di ayat 7b ini, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Sampai sekarang itu sampai jam berapa? Tapi kalau sampai penyabit itu, bujang yang mengawasi penyabit itu bisa mengagumi kegigihannya, pasti bukan 1-2 jam. Dia kerja cukup lama tanpa jawaban dari sorga. Dia kerja begitu keras tanpa tinjauan dari Allah. Tanpa kebetulan, tanpa kemujuran. Terus menuai sepanjang hari sampai sekarang. Sampai jam berapa saya tidak tahu. Tetapi sampai mandor-mandor Boas berkata, ini perempuan gigih luar biasa. Baru dia memperoleh perhatian Boas. Jangan jadi orang itu gampangan. Baru berdoa sebentar, mujizatnya mana, lalu kecewa. Baru ketuk pintu, tok, belum 3 kali lo berdoa. Baru tok sekali. Kita ketok pintu sorga itu sekali kalau ketok pintu di dunia, tapi sekali ketok pintu sorga itu tak terasa, 1 jam doa berlalu. Belum doa sampai 1 jam kali 3 untuk 1 beban doa itu. Sudah merasa Tuhan tidak memperhatikannya. Nggak boleh jadi orang itu gampang menyerah. Orang begini nggak ada kebetulan dalam hidupnya. Tidak ada the God of helps. Tidak akan ada kebajikan dan kemurahan, itu nggak ada. Nggak ada. Dan Ruth itu menunggu sampai seharian penuh. Matanya tertuju kepada pekerjaannya. Matanya itu tidak berangan-angan bermimpi di siang hari bolong. Berangan-angan berfantasi. No, Ruth memfokuskan pandangan matanya kepada apa yang tangannya temukan untuk dikerjakan persis di depan. Kalau hatinya jangan tanya lah. Hatinya di pasal pertama udah komitmen sama Tuhan. Kalau kita sudah komitmen sama Tuhan, mata kita itu jangan ke sorga begini kalau kerja. Mata kita itu ke kerjaan. Nanti kita akan dikejutkan oleh Tuhan tengah jalan. Tiba-tiba the God of helps, Allah kebetulan itu muncul aja. Tak diundang, keluar. Kok bisa gini, kok bisa gitu? Bertahun-tahun kemudian kita menoleh ke belakang dan berkata, wow itu Tuhan itu, di kilometer ini Tuhan, ini di Tuhan, ini Tuhan. Mata itu jangan tertuju ke sorga. Tertuju ke kerjaan kita. Fokus, konsentrasi. Kalau kita main tenis dalam sebuah turnamen, Wimbledon contohnya apalagi yang begitu, mata peduli amat scoreboardnya. Pokoknya ada bola smash, backhand, kejar. Kejar selama kakimu masih bisa mengejar, belum patah, kejar sampai ujung-ujungnya. Mau di kiri, kanan, dikocak, kejar terus tuh bola, jangan sampai luput dari pukulan Anda. Peduli amat scoreboardnya, tiba-tiba tahu sudah champion aja. Ini yang membuat orang Kristen tidak gigih bekerja, karena orang Kristen itu salah tafsir kasih karunia. Kita ini dalam kerajaan grace atau kasih karunia, sedangkan agama lain dari kerajaan karma. Sana kalau nggak bagus nanti lahir jadi kucing. Kalau di situ orang jahat nanti lahirnya jadi ulat. Jadi mereka ketakutan kalau kita diampuni selalu. Tapi salah. Kasih karunia tidak membuat kita malas. Orang yang terima kasih karunia akan rajin. Paulus berkata begini, kasih karunialah yang bekerja di dalam aku sehingga aku, dia berkata gini bukan membual ya, karena itu fakta. Aku bekerja lebih keras dari semua rasul yang lain, termasuk Petrus, termasuk Kefas. Aku bekerja harder lebih dari mereka. Kasih karunia tidak membuat kita malas. By produknya salah itu.
Kalau kita tahu kita diampuni, kalau kita tahu kita sudah ada di depan, kita lari lebih melaju. Di sini kesalahan banyak orang Kristen. Karena mereka matanya tertuju ke atas sana, tidak konsentrasi. Sedangkan orang dunia tahu hidup mati mereka tergantung performa mereka. Gak ada Tuhan. Aku kalau gagal ya gagal aku. Saya selalu mengucapkan pepatah ini. Kalau doalah seolah-olah Anda tidak bekerja. Doamu lah yang memberimu makan. Kalau kerja, kerjalah seolah-olah tidak ada Tuhan. Saya ngomong begini bukan berarti kontroversi. Ini bukan berarti kita menjadi orang yang pura-pura beriman. Tidak. Karena ini juga firman Tuhan. Lihat Rut, konsentrasinya memungut jelai. Tapi ternyata ini perbedaan orang beriman. Kita tahu dalam kerajaan Tuhan ada yang namanya grace atau kasih karunia. The God of Hebs, He lives. Allah serba kebetulan. Mazmur 23 menyebut dia sebagai kebajikan dan kemurahan. Yang memberi kebajikan kemurahan mengikutimu. Itu hidup. Oh, yang percaya Allah kita hidup, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. The God of Hebs is alive. Tapi waktu Ruth bekerja, dia bekerja dengan konsen di sana. Lalu Boaz bertanya diam-diam. Jadi ada perhatian Allah yang diberikan kepada kita sebelum mujizat terjadi atau berkat. Di episode berapa Ruth belum menerima takaran jelai. Nanti di ibadah berikutnya saya jelaskan. Bahkan waktu nanti Boaz menakarkan 6 jelai itu jadi sesuatu turun-temurun. Ada satu waktu ketika untungnya Ruth gak ngomel. Di episode berapa sebelum Ruth melihat jawaban doanya. Ternyata Tuhan sudah rasan-rasan. Saya tuh GR gini, saya tahu sementara saya bekerja keras, Tuhan rasan-rasan dengan malaikatnya, yaitu bujang-bujang yang mengawasi penyapit-penyapit ini. Dari manakah orang itu? Bukan Tuhan tidak mau tahu, tapi Tuhan memberikan perhatian. Itu siapa itu? Who's that man? Mungkin kita masih berdarah-darah di sini. Ruth pasti berkeringat peluh. Susah loh menyabit itu bagi punggungnya itu mematikan. Itu perempuan lagi wanita kayak begitu, nggak takut apa? Kulitnya gosong kena matahari. Sementara kita susah, kemungkinan waktu kita susah, Tuhan sudah rasan-rasan kita. Jangan kecewa waktu susah. Karena kalau Tuhan rasan-rasan, susahmu itu akan disambut kebajikan. Amin. Untung di ayat 5 ini Ruth tidak mendengar. Ketika Boaz tanya sama bujangnya, Ruth tidak mendengar. Ruth fokus kerja. Dan dia nggak berhenti hingga sekarang, seketika pun ia tidak berhenti. Jangan ekspektasinya berlebihan. Jangan minta diperhatikan, baru saja mulai kita langsung minta diperhatikan oleh Tuhan. Jangan manja secara rohani. Allah kita tahu dan Allah kita tepat waktu. You know divine promotion needs time. Promosi ilahi itu butuh waktu. Apa yang kira-kira mengambil perhatian Tuhan ya pada diri seorang Kristen? Kesabaran, kerajinan, ketekunan, kegigihan, kesetiaan. Itu ternyata mencuri perhatian Tuhan seperti Ruth mencuri perhatian Boaz. Sadarkah Anda Tuhan yang berkata barang siapa setia dalam perkara sederhana, dia diberikan perkara yang lebih besar dan lebih rumit lagi. Kata barang siapa setia di situ tuh perlu waktu. Setia tidak bisa dibuktikan sekarang. Itulah sebabnya waktu saya baca ayat ini saya menemukan satu nilai yang harus orang Kristen punya lebih dari orang dunia. Kita mesti lebih tekun, kita mesti sabar. Orang Kristen gak boleh gampang kecewa. Kita juga harus setia. Hal-hal inilah yang membuat kita itu diperhatikan oleh Boaz sorga. Bapak Ibu Saudara, saya punya satu firasat waktu berdoa. Nanti tahun-tahun ke depan ya, saya nggak tahu bagaimana Tuhan akan genapi. Tapi saya yakin, bahkan Anda jangan ada orang di sini yang meremehkan pekerjaanku kecil. Atau profesiku ya begini-begini, jangan. Setia saja. Indonesia ini belum diberkati secara maksimal oleh Tuhan. Akan datang harinya di saat pergeseran hebat. Nanti juga Anda akan lihat
Tidak menutup kemungkinan ya, diuji dulu. Saya juga nggak tahu pasti, cuman ini hasil doa, saya kasih bocoran dulu. Nanti di kota-kota kecil yang disebut orang daerah, bisa ada apa sih di sana? Akan muncul pabrik-pabrik besar, perusahaan-perusahaan internasional, nanti akan ditaruh di sana, di kota-kota itu. Berkatmu itu belum seberapa. Mungkin Anda cuma punya satu tempat kecil, tempat makanan, tapi kalau Anda setia, nanti Anda harus memperlebar. Karena sekarang Indonesia belum diberkati seperti apa. Tapi saya tahu hari-hari ke depan, Indonesia akan dilirik oleh bangsa-bangsa. Banyak investor dari luar negeri akan datang. Bahan-bahan mentah itu di kita semua. Teknologi tidak bisa jalan tanpa Indonesia. Listen, jangan pernah mengecilkan dirimu. Aku ini siapa, aku tahu apa. Persiapkan dirimu, anak-anak muda belajar bahasa. Belajar sungguh-sungguh, cintai masa depanmu. Jangan kayak share-share whatever will be. Just because hanya karena Anda sudah kenal kasih karunia. Justru kasih karunia membuatmu bijaksana tahu. Aku gak boleh tinggal diam. Kasih karunia itu membuat kita tahu dulu. Buat apa kita punya Roh Kudus kalau kita gak punya bocorannya? Buat apa kita punya Roh Allah? Buat apa berdoa kalau kita gak bisa mengintip ke masa depan sekalipun kita gak tahu pastinya? Anak-anak Tuhan harus lebih tahu masa depan. Jangan mentang-mentang kita tahu kasih karunia, kita tidak berbuat apa-apa. Belajar dari Rut. Saya nggak peduli nanti gimana. Pokoknya aku akan cari lowongan, aku akan cari kesempatan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut ayat 8. Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Ayat 8 ini ayatnya Boas fall in love dengan Rut dan sebagainya. Belum jadi. Mau tahu nggak, Boas sama Rut itu fall in love-nya lucu. Dia bukan jatuh cintanya dengan tampang, karena Rut bukan tercantik. Alkitab tidak menyebut. Alkitab menyebut hanya beberapa wanita yang sangat cantik dan elok rupanya. Di antaranya Sarah dan yang lainnya. Tetapi Rut ini tidak elok rupanya. Dan tentunya dia sudah lebih berusia lah ya. Boas juga sudah tua. Dengarlah dahulu anakku, berarti Boas itu jauh lebih tua lagi. Sampai menyebut dia anak kan, jauh lebih tua. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Apa yang membuat mereka jatuh cinta? Saya tertarik sekali ayat 8 ini. Mereka punya topik sama, yaitu soal kerja. Kenapa cinta luntur di dalam pernikahan anak-anak Tuhan? Karena ketika sudah tidak produktif, gak ada yang mau diomongin lagi. Makanya orang kalau mau pacaran itu bukan cuma umur berapa, anak baru gede langsung pacaran gandengan. Itu mau ngomong apa emangnya? Mau ngomong soal K-drama, drakor. Pacaran itu baru berbumbu ketika mencapai satu usia, ketika dia punya tanggung jawab. Jadi kita ngobrolnya itu bisa sesuatu bersama tentang tanggung jawab kita. Itu baru nyantol, itu baru connect. Apa yang membuat pernikahan makin indah? Makin indah. Adalah karena mereka share satu dunia. Atau mungkin dunianya beda tapi share hati untuk membangun bersama. Pernikahan itu tidak diizinkan Tuhan untuk nganggur secara mental, secara rohani, secara moral. Pernikahan itu menjadi lebih madu sorgawinya diperbaharui karena kalau dulu bicaranya itu, sekarang semakin lama mereka menikah, semakin banyak yang dibicarakan. Ternyata kerja itu indah bagi pernikahan. Itu membuat mereka jauh lebih bonding. Lebih bonding lagi. Itulah sebabnya, misalkan seorang laki-laki yang kaya raya, misalnya ceritanya, atau punya segalanya. Lalu kalau dapat istri trofi, yang hanya cantik tapi Barbie. Ya, yang cantik tapi Barbie. Pak, maksud saya bukan anti kecantikan, tapi nggak ada yang bicarakan lagi. Lihat ya, secantik apapun istrinya, sang suami akan kecantol dengan orang yang bisa nyantol sama dia, yang bisa connect nanti di dunia kerjanya. Disitulah banyak perselingkuhan terjadi. Istri dipelihara. Jadi kebalik nih. Istri sah jadi simpanan. Istri muda jadi lawan bicaranya. Ngeri kan? Itulah sebabnya pernikahan itu bukan karena paras saja. Harus ada chemistry-nya. Tetapi karena mereka ada sesuatu yang mereka bincangkan. Sesuatu yang bonding yang mengikat mereka. Bahkan kalau pasangan sudah tua pun dan sudah selesai, mereka masih ada yang bicarakan, yaitu cucu, anak, bicarakan ini, itu. Dan jangan putus pelayanan, karena pelayanan itu membuat satu keluarga itu bisa bangga berkata seperti Yosua, as for me and my house, aku dan keluargaku, we will serve the Lord.
Saya paling bangga melihat di jemaat ini kalau papanya CGL, anaknya CGL, tapi papanya CGL di CG umum, di Connect Group atau Cell Group umum, anaknya CGL di AOG, di youth atau teen kita. Oh, itu ada sesuatu yang lebih dari keluarga itu, lebih susah untuk dipatahkan. Kalau saya lihat di sini, ayat 8 ini, disinilah Ruth dan Boas ngomong soal kerjaan. Dan mereka ketemu. Luar biasa. Dan akhirnya yang mereka tuai adalah hubungan yang mapan. Saya kasih 3 poin ini lalu selesai. Cintailah pekerjaan Anda, sebuah pesan Tuhan. 1, tuliskan, pokoknya kerjakan dulu apa yang ada dan jangan cerewet. Ini termasuk pelayanan. Kerjakan apa yang ada. Jangan cerewet. Jangan pikirannya ke paycheck. Paycheck itu nanti. Ya itu penting, tapi bukan itu segala sesuatu. 2, banyak kebetulan yang terjadi dalam hidup orang yang aktif bekerja, termasuk orang yang aktif melayani. 3, keluarga yang produktif dan produktif kerja dan pelayanan akan lebih bonding satu dengan yang lainnya. Ini sungguhan. Saya rasa penting sekali ya untuk suami dan istri di gereja kita untuk lebih komunikatif. Dan juga kalau Anda punya dunia semakin memisahkan Anda, I think gereja tempat netral yang indah. Temukan pelayanan bersama. Dan itu akan membuat semua ini bersatu. Seperti saya katakan di ibadah 1. Bukan gereja yang membutuhkan pelayanan kita. Kita yang membutuhkan pelayanan gereja. Ini penting sekali. Jadi tulis ini dan jangan lupa di atas semua ini. Oke, di foto juga silakan. Mungkin kalau nggak keburu ya, jangan difoto. Ya, annyeonghaseyo. If you don't do what you love, you can love what you do first. Tidak boleh cerewet. Pokoknya kerjakan apa yang ada di depan, termasuk pelayanan. Jangan pilih-pilih. Kalau Anda tidak bisa lakukan sesuatu yang Anda suka, sukai dulu pekerjaan apapun yang Tuhan sediakan di depanmu. Karena hati yang gembira membawa berkat. Semoga pekerjaan Anda semakin diberkati, lebih daripada paycheck. Semoga keluarga Anda semakin utuh. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri.